Oke teman-teman, hari ini Momi punya komposter bag nih, dibeliin Dedi. Ini yang ukuran 200 liter ya, ukuran yang paling besar. Easy Grow mereknya ya. Nah ini mau kita uji coba untuk komposter kita yang pertama kali ya, untuk sampah yang sangat banyak nih, bisa muat banyak. Oke, kita unboxing. Udah di unboxing nih. Kita buka seperti ini. Dia punya resleting ya di atasnya ya. Jadi untuk tempat naruh sampah dari atas. Ini untuk bisa ngintipnya juga ada nih. Oh nih ya, di atasnya nanti bisa kita intip ada apa di dalam gitu ya, kalau penasaran. Nah terus nanti untuk panennya kita punya ini di bawahnya ini. Nah ini ada cara manennya, nanti dibuka di bagian bawahnya ya. Ya udah, tutup lagi aja. Nah, pertama kita buka dulu resleting yang atasnya ya. Kita mau pasang dulu nih ceritanya. Ya, digebuk-gebuk biar bisa berdiri ya. Oke, sudah berdiri. Nah, kebetulan Momi sudah mempersiapkan berkarung-karung daun-daun kering ini ya, karena hari ini Momi ingin memenuhi kompos bag ini sekaligus, sebisa mungkin penuh hari ini. Jadi Momi itu udah mempersiapkan ya teman-teman nih. Ada sekarung daun bambu ya, nggak mesti harus daun bambu kok, daun-daun kering apapun. Karena di rumah Momi itu ada petugas PPSU, petugas Pemda yang suka bersih-bersih. Momi suka mintain ini ya, 5 karung daun-daun kering Momi punya teman-teman. Cukup banyak ya. Dan ini semua daun-daun kering akan berfungsi sebagai sampah sumber karbonnya. Nah, apabila kalian tidak memiliki daun-daun kering, apa alternatifnya? Alternatifnya adalah kalian bisa memakai kardus coklat, terus juga kardus karton telur, dan juga kertas koran. Dan untuk sampah sumber nitrogennya, Momi punya sekarung besar limbah kulit pisang teman-teman. Nah ini Kak Kimi nih, tuh lihat teman-teman ya, ini banyak sekali. Ini lebih dari 23 kilo lah. Dari mana Momi tahu itu lebih dari 23 kilo? Karena Nal ini dia berat badannya 23 kilo ya Nal ya. Dan Momi mengangkat ini tuh jauh-jauh lebih berat daripada menggendong Nal ini ya. Jadi ini banyak sekali. Ini dapatnya dari toko. Nah, dapatnya dari mana? Cerita dulu. Dari toko penjual pisang goreng. Nah, gitu. Jadi bukan pisang bukan gorengan ya, tapi penjual pisang goreng yang khusus pisang goreng aja ya. Nah, itu di satu toko dekat rumah kebetulan ya, alhamdulillah. Nah, kita pakai mobil ke sananya beli pisang goreng cuman 20.000 terus minta limbahnya. Nah, abangnya dengan senang hati membolehkan Momi untuk membawa si kulit pisang ini. Dia malah yang masukin ke bagasi Momi gitu, karena ini berat banget teman-teman. Oh iya, ini kata Kimi pisangnya bau tai teman-teman. Karena pisang yang ditumpuk itu entah kenapa lama-lama baunya nggak enak banget. Makanya kita harus segera mengeksekusi kulit pisang ini, masukin ke dalam komposter kita. Get ready boys to help Mommy. Untuk yang pertama kali sebagai base-nya, ntar dulu sebagai base-nya, ini kan masih kosong nih ya teman-teman, masih kosong ya. Tuh dia dalam sekali 200 liter ya. Nah ini karena masih kosong, jadi ini resleting letaknya di atas ya. Nah ini tempat panennya nih. Ini tempat panennya di bawah ya, yang ada mereknya di bawah. Nah untuk pertama kalinya sebagai base-nya kita pakai yang limbah kering alias daun-daun kering. Nah ayo silakan agak-agak banyak. Ayo, ya boleh deh, semuanya aja Dede. Nah ada yang megangin nih. Jadi ini nggak bisa kerjanya sendiri kayaknya, harus dipegangin. Sebenarnya bisa aja sih sendiri ya, Mominya aja agak manja nih, ada anak-anak juga dipekerjakan aja, mereka senang. Waduh, semua mau diangkat Dede. Nah itu seperti itu. Jangan semuanya langsung. Nggak apa-apa, emang semuanya aja. Unsur karbon memang harus lebih banyak dari yang sumber nitrogennya. Nitrogen itu adalah sampah-sampah dapur ya, kulit-kulit pisang, kulit-kulit buah itu nitrogen. Kalau yang kering-kering seperti ini, kardus. Nah, jangan tumpah-tumpah sayang.
Nah, itu sumber karbonnya ya. Sumber karbon harus lebih banyak. Jadi supaya di dalam ini nih apa ya, tidak terlalu slimy gitu loh, nggak terlalu berlendir-lendir. Nah, oke. Enggak lah, ini digini-gini, digedruk-gedruk. Ayo. Nah, sekarang digedruk-gedruk ya. Nah, oke, sebentar dulu Dedek. Nah, setelah karbonnya ya, unsur karbonnya lumayan ya, 1 karung. Nah, sekarang sumber nitrogennya. Ayo. Oke, jangan lupa pakai glovesnya. Siap-siap, sumber nitrogen dimasukin. Ayo Dedek. Berat banget. Iya. Terlalu berat. Terlalu berat. Pisangnya perlu dicacah nggak, Momi? Ya perlu. Kalau mau cepat ya dicacah, silakan. Cuman kita mau metode yang sangat mudah, yaitu tidak dicacah. Jadi masukin aja ya. Kalau mau dicacah silakan. Waduh. Kalau mau dicacah silakan. Tapi kita nggak mau melakukan itu ya. Nggak mau repot ceritanya. Iya. Yaiks, orang pakai sarung tangan. Tetap yakin. Jangan jijik sama sampah. Sampah itulah sumber mikroorganisme, sumber nutrisi yang diperlukan untuk tanaman kita, makanan kita tumbuh ya. Ayo Dede, cepat. Tuh kakak semangat. Jangan semuanya juga ya. Ya, sampai tidak terlihat lagi si daun keringnya. Agak banyak. Ayo. Semek tau. Ada laba-laba. Oke, sebentar dulu. Mungkin sudah dulu ya. Ada penyusup. Ada penyusup, apa itu? Tahu. Oh, ini kelapa ya. Kelapa ini. Gak apa-apa, kita masukin juga. Nah, oke, ini udah dulu ya. Karena sumber nitrogen nggak usah terlalu banyak. Oke, sekarang daun kering lagi. Oke, kita punya sekarung kecil lagi daun kering. Silakan dimasukin, Adek Nal. Aduh. Berdebu nih. Iya, memang udah debu banget, Kak. Maaf, Kakak. Debunya banyak ya? Nah, gak usah digituin lagi, gak akan bisa. Nah, nih. Sangat berdebu ya, karena ini musim kemarau ya, jadi nggak ada hujan ya, jadi debu. Ditonjokin, astagfirullah. Kasihan tuh sampah tuh ditonjokin Kak Kimi. Ikutnya kulit pisang lagi. Jadi kita lapis per lapis ya. Sampah sumber karbon, habis itu sumber nitrogen lagi. Lapis per lapis, nanti sumber karbon lagi dan sumber nitrogen lagi. Begitupun selanjutnya ya. Ih, kakaknya santai-santai aja nih. Nih kakaknya santai-santai aja nih teman-teman nih. Ada yang kerja. Ayo cepetan lagi. Tuh, udah setengahnya ya. Tuh, alhamdulillah tuh udah setengahnya tuh ya. Waduh, nah, Ais, ranting gede jangan dibuang. Kalau ketemu plastik juga ya, teman-teman dibuang. Kalau ketemu batu juga dibuang. Gede-gede banget, jangan dibuang aja, lempar ya. Yang itu biarkan membusuk di tanah aja. Ayo dong, Kak. Oh iya, haus. Silakan minum. Aku juga. Oke. Oke, sekarang sudah masuk daun kering. Ayo kulit pisang lagi. Untuk kalian yang sumber nitrogennya berasal dari sampah-sampah dapur aja, ya mungkin dalam sehari tidak mungkin komposter 200 liter ini penuh ya. Di sini kan karena Momi aja yang pengen langsung penuh dalam sehari. Ya ini karena Momi punya target bisa buat video, bisa buat video dan nggak sabar ngelihat hasilnya dengan cepat. Seperti apa sih hasil dari komposter bag ini? Jadi Momi terpaksa juga mulung ya. Iya, kulit pisang ini ya. Sumber nitrogen itu apa sih selain kulit pisang ini? Bisa kulit buah lainnya, bisa kulit mangga gitu ya, rambutan. Pokoknya sampah-sampah basah aja, sisa-sisa sayuran masak. Ya, sisa masakan menurut Momi sih bisa juga ya. Bisa aja ya. Terus juga daun-daun pisang yang masih hijau. Pokoknya daun-daun yang masih hijau, masih segar itu dianggap sebagai sumber nitrogen. Ini kompornya, ceritanya dia yang melakukan proses pemasakan semuanya ini nanti ya. Kak, kenapa masih santai, Kak? Ayo, Kak, masukin lagi. Itu masih banyak, Kak. Ini sedikit lagi nih, udah mau sepertiga lagi. Ayo. Udah. Oh, mulai deh nih. Segitu doang nih.
Segitu doang nih powernya nih. Udah capek katanya. Ini lagi satu ngorek-ngorek hidung mulu dari tadi. Capek ada. Capek. Nah, udah nyerah satu nih. Yang satu, yang perkasa mana ya? Yang perkasa. Ayo. Ada lagi yang belum dimakan. Waduh, ada lagi yang belum dimakan nih. Aduh, capek. Aduh, sakit kena pisang. Aduh, aduh. Mulai nih, mulai. Berhubung mereka sudah menyerah ya, karena berat nih kerjaannya. Oke, Momi yang melanjutkan ya. Ini dari daun pucuk kuning ya, tebangan tetangga Momi yang Momi minta. Bismillah. Kita padat-padatkan terlebih dahulu biar bener-bener full ya. Nah, baru kita kasih daun kering lagi. Momi bersyukur banget berhasil mulung daun bambu kering ini teman-teman, karena daun bambu ini dikenal orang bisa menyuburkan tanaman karena kandungannya berupa fosfor dan potasium atau kalium. Unsur P itu kan sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman, membantu pernapasan tanaman, serta dapat membantu mempercepat pembungaan dan pemasakan biji. Sedangkan unsur kalium atau potasium dapat berperan dalam membantu tanaman untuk membentuk protein, karbohidrat, memperkuat daun dan bunga, dan banyak lagi manfaat lainnya ya. Sudah agak penuh, alhamdulillah, daun kering. Nah, habis ini kita masukin sampah nitrogen lagi. Nah, Momi mau nunjukin ke kalian bahwa sampah sumber nitrogen tuh nggak hanya melulu kulit pisang tadi. Si rumput-rumput liar yang ada di halaman Momi saat ini, itu bisa sebagai sumber nitrogen. Artinya sumber nitrogen itu adalah sampah-sampah basah sih sebenarnya teman-teman. Jadi daun-daun yang masih hijau seperti ini ya, seperti pepaya, ginseng Jawa liar, misalnya kita memang nggak mau konsumsi, mau kita babat gitu, itu bisa dimasukin sebagai sumber nitrogen. Pokoknya sumber nitrogen itu adalah sampah-sampah yang masih segar ya, termaksud yang masih hijau-hijau seperti ini, bukan yang sudah kering. Ada ginseng Jawa di sini bisa kita cabutin ya. Ini nggak apa-apa deh ginseng Jawa ya. Nah ini ya, akar kucing bisa kita anggap rumput liar. Nah seperti ini sumber nitrogen ya. Pokoknya sampah-sampah basah itu sumber nitrogen. Penuh. Oke teman-teman, ini komposter bagnya sudah penuh ya. Lumayan juga nih kerjanya. Oke, sekarang kita tutup ya permukaannya. Untuk mempercepat penguraian sampah organik yang ada di dalam komposter bag ini, selain zat organik seperti ini, bakteri sangat memerlukan air ya. Kalau nggak ada sumber airnya, jadi kering seperti ini, mau sampai kapanpun tidak akan terurai gitu ya. Jadi untuk kebutuhan hidupnya kita siram. Memang bagus kalau dipakai EM4 itu ya yang dijual di toko pertanian, cuman akan lebih baik kita mengusahakan sendiri yang tidak usah beli gitu ya, yaitu apa? Nah ini air leri atau air cucian beras yang sudah Momi fermentasi selama 7 hari ya. Jadi setiap Momi cuci beras ya, masak nasi, airnya ditampung di jirigen minyak, bekas minyak ini. Nah ini didiamkan selama 7 hari, jadi sampai bau tape ya. Kita buka, ini wangi ya baunya. Nah
Ini sebelumnya dikocok-kocok dulu ya, tadi udah dikocok-kocok supaya tercampur aja sih ya. Nah ini bisa kita siramkan di atas sini. Harus merata ya teman-teman siramnya. Kalau teman-teman ada yang bertanya apakah harus air leri yang difermentasi? Tentu saja tidak teman-teman. Bisa saja air cucian beras yang biasa yang tidak perlu difermentasi juga bisa. Cuman kalau misalnya sudah difermentasi berarti kan bakteri-bakterinya lebih banyak. Nah maka ini hanya akan menambahkan jumlah bakteri pada komposter sehingga komposter itu lebih banyak yang menguraikannya. Selain air leri fermentasi, pupuk organik cair yang kalian buat sendiri di rumah itu juga sangat-sangat bisa ya teman-teman. Bahkan air urin kelinci atau air urin ternak kalian atau bahkan air urin manusia sekalipun itu bisa banget. Yang penting bentuknya cair aja teman-teman. Pakai air biasa juga nggak apa-apa karena yang di dalam sini itu udah banyak bakterinya ya. Dari daun-daun kering, dari sampah kulit pisang tadi, dari sampah dapur itu nggak mungkin nggak ada bakteri, iya kan? Logikanya seperti itu. Jadi kita hanya membuat komposter ini intinya lembab karena bakteri-bakteri itu tidak bisa berkembang biak, tidak bisa hidup, jamur-jamur juga tidak bisa hidup tanpa kelembapan, tanpa kandungan air. Itu aja intinya teman-teman. Jadi nggak usah dibuat susah. Waduh saya nggak punya air leri, tapi kayaknya nggak mungkin ya nggak punya air leri atau cucian beras secara orang-orang Indonesia makannya beras, makannya nasi ya teman-teman. Pakai POC gimana? Tentu saja lebih baik lagi. Intinya kita itu kalau pakai POC, pakai mol, pakai air leri yang difermentasi itu intinya adalah selain menambah kelembapan, yaitu kita bisa menambah jumlah bakteri-bakteri yang kita masukkan ke komposter. Semakin banyak tentara pekerja untuk menguraikan kompos ini, pasti akan semakin cepat jadi, iya kan? Intinya itu aja. Ya, ini dianggap simpel aja. Intinya cuma satu, lembab ya. Jadi nggak usah khawatir gimana-gimana. Semua sampah organik pasti akan menjadi kompos. Kan dari tanah kembali ke tanah. Ya, jadi nggak mungkin dari tanah menjadi plastik atau gimana kan nggak mungkin. Jadi semua itu intinya masalah waktu. Semakin banyak tentara yang kita masukkan ke dalam komposter, yaitu bakteri tadi atau binatang-binatang tanah yang nanti akan terjadi yang ada di dalam komposter ini, maka akan semakin cepat proses pengomposan tersebut. Oke, ini komposter kita umur seminggu. Kita mau cek dalamnya ya, seperti apa. Nah, seperti ini ya, ada bau-bau segar tercium di atasnya. Permukaannya lembab ya, lembab karena disiram air leri fermentasi kan, dan baunya tuh segar ya. Baunya segar sekali dan ini masih lembab dan panas kalau kita masukin jari ke dalam. Dan terlihat permukaannya sudah menurun ya teman-teman, jadi kita bisa memasukkan sampah kembali ke dalamnya. Nah, karena ini material karbon berupa daun-daun kering, jadi kita isi dengan kembali sampah-sampah organik. Dan kali ini punya limbah pisang lagi, kita ngambil lagi dari toko pisang goreng ya, dapat lagi 20 kiloan, lumayan ya, bisa memenuhi komposter ini. Kita isi lagi sampai penuh ya. Oke, lalu kita isi dengan daun kering lagi. Oke, yang perlu diingat komposisi karbon atau daun kering harus lebih banyak dari nitrogennya ya. Jadi daun kering harus lebih banyak dari sampah basah tadi ya. Nah, ini di sini ada air fermentasi beras ya, cucian beras. Nah, ini dikocok-kocok dulu. Jadi baru disiramkan. Sepertinya per lapis akan lebih baik jika disiramin ini ya. Kembali Momi masukkan sampah sumber nitrogennya yaitu kulit-kulit pisang ini. Kembali Momi masukkan daun-daun keringnya.
Baru masuk sampah kulit pisang lagi, dan kebetulan ini komposternya udah penuh, jadi ini terakhir ya. Nah, teman-teman, untuk membuktikan proses pengomposan itu berjalan adalah coba tangan kalian pegang ini. Ini nih panas ya. Jadi kayak anak demam. Nah, ini nih lagi demam nih komposnya nih. Tuh. Yang bagian bawah ini apalagi nih. Ya, jadi itu ya yang sumber nitrogen sampah-sampah basah seperti itu tuh, itu adalah kompornya. Nah, ini nih, ini lagi berjalan nih ya. Jangankan yang dicampur ya, pisangnya aja nih, kalau limbah pisang yang udah hitam-hitam begini, kalau kita masukkan tangan ke dalamnya, itu kerasa ya, panas gitu ya. Dua minggu sejak pertama kali kita mengisi komposter kita, dan seminggu sejak terakhir kita update ya. Dan sekarang kita lihat, nah ini permukaan sampahnya turun kembali sedikit ya teman-teman. Dan ini tutup komposternya basah, sama banget seperti kita buat POC ya. Kalian lihat video POC Momi membuat pupuk organik cair yang mudah, itu tutupnya juga basah. Itu tanda fermentasi berjalan ya teman-teman, karena mengeluarkan gas karbon dioksida. Ini terakhir kan sebenarnya kulit pisang ya. Ini kenapa ada daun-daun kering, karena 3 hari yang lalu Momi sempat membuang sampah daun kering ini ke sini ya. Karena tadi iseng di bawah agak kotor, jadi Momi masukin sini cuman sedikit kok ya. Oke, sekarang kita mau masukin lagi daun kering lagi ya. Mau kita gebrakin lagi, jadi biar nggak ngeleok seperti ini. Nah, ini kan ngeleok nih, biar kita lurusin, biar kita lebih muat banyak lagi. Nah, ini sudah tadi Momi sendiri bisa ngelakuinnya ya. Ternyata nggak butuh orang banyak. Ini sendiri aja, digituin loh ya. Ditarik sedikit, nah jadi rapi lagi dia. Tuh ya kan, lurus lagi kan dia. Nah, jadi punya ruang kosong lebih banyak lagi. Nah, ini dia ya. Ya, kira-kira sepertiga ya. Sebelumnya kan setengah tuh, hampir setengah. Ini sepertiga jadi kosong lagi gitu ya. Oke, kita masukin lagi. Berhubung sampah terakhir adalah sampah sumber nitrogen, yaitu kulit pisang, maka yang dimasukin kemudian adalah yang sumber karbonnya, yaitu daun-daun kering kembali. Lalu Momi masukin kembali yang sumber nitrogennya, yaitu sampah kulit pisang. Lalu dimasukkan daun kering kembali. Lalu Momi masukin kembali yang sumber nitrogennya, yaitu sampah kulit pisang. Lalu dimasukkan daun kering kembali. Ini bisa kita siram sedikit dengan air kelapa fermentasi atau air leri fermentasi. Bisa juga nggak difermentasi, nggak apa-apa sih, air cucian beras ya. Bisa juga dikasih lagi aja kulit pisang sedikit ya, nanti ada lembab-lembabnya. Oke, habis ini ditutup kembali. Diamkan lagi selama seminggu. Kita lihat lagi ya nanti seminggu kemudian. Oke, seperti ini penampakan komposter bag kita ya. Nah, nanti kita update seminggu lagi bentuknya kayak gimana nih. Ntar nggak udah ngelewat-ngelewat lagi, berarti permukaan sampahnya menurun lagi ya. Agustus 2019. Nah, ini dia penampakan Easy Grow kita 2 minggu jaraknya dari sejak sampah terakhir diberikan. Dan kita lihat. Nah, ternyata kempes lagi ya. Nah, ini sih udah kayaknya nggak begitu anget ya. Oh, ini masih agak anget-anget dikit sih. Oke, ini bisa ditengok ya. Uget-ugetnya keluar nih. Kita bisa nengok di sini. Masih ada lembab-lembab gitu ya, basah-basah gitu. Sekitar sini ada lalat-lalat buah beterbangan. Mungkin karena mereka membaui pisang. Tada! Seperti ini penampakannya ya, masih basah-basah gitu ya. Nah, tuh. Belum pernah dikasih air lagi nih sebenarnya. Ada jamur-jamur yang tumbuh. Nah, ini aja kebetulan lagi banyak pohon pepaya. Nah, boleh kita pangkas-pangkasin sebagai sumber nitrogennya. Gak usah terlalu banyak karena perbandingan karbon dan
nitrogen harusnya karbon itu 20:1. Jadi ya udah dikit aja. Sampah organik juga bisa ya. Dan ini lagi nggak mulung, kulit pisang, jadi pakai sampah yang tumbuh liar aja dari rumah ini. Oke, seperti ini. Nah, dikit aja. Nah, baru kita tambahkan daun-daun kering sampai penuh deh. Ternyata udah dimasukin daun bambu agak banyak. Ternyata masih punya ruang juga. Jadi kita masukin sampah organik lagi. Nih yang sumber nitrogen lagi. Nih rumput-rumput liar yang sebagai sumber nitrogen. Nah, ada sisa ruang sedikit lagi. Oke, baru kali ini kita habiskan dengan daun bambu. Nah, daun bambunya sudah habis, jadi pakai daun pucuk merah yang sudah kering sekali. Itu udah ada semut-semutnya, udah ada jamurnya ya, udah kering sekali tuh. Ini dia. Kalau kering gini lebih cepat ya, nanti menjadi tanah kompos. Oke, seperti inilah ya hasil akhir kita. Dan dari sejak ini kita biarkan sampai 3 bulan. Dicoba tidak usah ditambah-tambah lagi sampah ya, kita mau tahu. Ini maksimal banget nih. Tuh, kita liatin ya. Tuh, sampai lurus dia. Tuh. Sudah diberi air fermentasi beras, tuh, wangi tape. Full. Seminggu lebih 2 hari ya dari terakhir kita kasih sampah organik. Sebelumnya penuh, dan teman-teman lihat nih sekarang tuh kondisinya mengempes lagi gitu. Jadi nggak jadi ya dihitung 3 bulan dari sejak yang terakhir dimasukin, karena dia mengempes lagi. Maunya kan penuh dulu baru kita nantikan 3 bulannya. Nah, kalau kayak gini kita isi lagi dengan sampah ya, sampah organik, dan juga ditutup dengan terakhir sampah daun kering. Hari ini Momi masukin lagi sampah basah ya, sampah nitrogen. Nah, sisanya segini. Oke, kita masukin daun-daun kering lagi. Kebetulan lagi banyak nih. Oke, sudah penuh ya. Di atasnya dikasih material karbon dan sudah disiram dengan fermentasi air beras dan air kelapa ya dari warung. Oke, kita tutup, dan kalau nggak turun-turun lagi, mari kita hitung 3 bulan dari sejak tanggal sekarang ya. September 2019. Ini kempes lagi ya. Komposternya kita mau isi lagi sampah. Keadaannya agak lembab karena bekas dikasih air biasa aja. Oh, banyak ininya, binatang ininya. Oke, kita kasih dulu sampah organiknya. Lalu dimasukkan daun kering kembali. Oke, sudah penuh lagi. Oke, ini insya Allah nggak akan mau tambah-tambah lagi. Mari kita tunggu sampai 3 bulan ke depan ya. Akan jadi apa ini ya? Paling Momi siram aja dengan air kelapa ya. September 2019. Nah, ini teman-teman lihat nih, kita mau ngecek komposter kita. Tuh, udah kayak gini nih teman-teman, kondisinya bener-bener ngeleot ya. Tuh, sebelumnya Momi tampilin dulu gambar terakhir kita memberi sampah di komposter bag kita ini. Itu penuh ya, sampai gemuk kayak gini tuh. Tuh, Momi liatin samping-sampingnya ya. Nah, ini
Nah, sebelumnya itu kan ini sampai penuh gitu ya. Nah, ini seperti ini kondisinya tuh. Sepertiganya tuh teman-teman. Jadi kan sampah itu ada kandungan airnya ya. Apalagi banyak sekali kulit-kulit pisang di dalamnya. Nah, itu tuh airnya mungkin udah meluruh ya, lindinya, cairan lindinya itu sudah keluar ya, mungkin ke tanah. Nah, ini tinggal ampas-ampasnya nih ceritanya nih. Nah, Momi nggak mau memanennya sekarang ya, karena Momi mau ini dipenuhin terus. Biarin aja agak lama tapi kita puas dengan hasilnya, oke? Gitu. Jadi hari ini kita mau isi lagi teman-teman. Maaf ya, jadi belum bisa diupdate hasilnya seperti apa. Oke, tuh teman-teman lihat ya di dalamnya. Kondisinya cukup panas, masih panas ya. Ini kalau setiap kering ini masih agak basah lumayan. Kalau setiap kering mau lihat itu kering seminggu sekali lah. Disiram dengan air cucian beras, ngasih sampah lagi. Harus dengan yang ijo-ijo, yang seger-seger sumber nitrogennya ya. Jadi coklat, hijau, coklat, hijau seperti itu ya. Lebih banyak yang sumber karbonnya, yaitu yang coklatnya, yaitu rumput-rumput keringnya ya, daun-daun kering itu sumber karbon. Oke, kita tambahin lagi dengan sampah yang masih segar. Kemarin tetangga Momi ada yang menebang pohon belimbingnya. Nah, kita kasih daun-daun yang masih agak hijaunya. Dan teman-teman, kebetulan Momi udah nggak punya dan kehabisan daun-daun yang warna coklat. Ya udah deh, kita penuhin aja dengan ini, daun belimbing ini ya. Dan ini Momi pegang, ini udah terasa panas banget ya teman-teman. Karena selama ini ditumpuk di dalam karung aja dan dia sudah mulai tuh panas ya. Benar-benar ini membuktikan kalau sampah yang segar ya, sumber nitrogen ini itu untuk kompornya, dia memasak terus gitu ya. Nggak apa-apa deh, ini dipenuhin dengan ini aja. Teman-teman, ternyata ada daun kering ya, satu karung. Jadi Momi masukin daun kering juga nih. Tuh, jangan letakkan plastik di komposter kalau tidak ingin sebel. Ini dibuang ke tempat sampah. Kurangi sampah plastik kalian ya teman-teman. Tuh, plastik lagi. Batu juga dikeluarin aja ya, karena ya nggak butuh batu. Kompos nggak butuh batu. Kompos juga nggak butuh semen, tentunya dibuang. Oke, dirasa cukup ya. Ini penuh lagi teman-teman. Tuh, ini penuh sekali. Momi selalu mengumpulkan air beras di jerigen ini ya, dengan air kelapa. Ya, air kelapa dari warung itu Momi gratis mendapatkannya. Ya udah, lumayan kan. Tuh, nambah-nambahin bakteri baik. Oke, nanti kita cek ya sebulan atau beberapa bulan lagi ya, sampai dia turun. Halo teman-teman, hari ini kita dapat ini nih, 2 karung sampah kulit pisang nih. Nah, jadi karena komposternya yang itu sudah ada 1 ya yang udah penuh banget. Nah, sekarang kita mau buka komposter kedua. Indonesia ini ukuran berapa liter? 200 liter. Ini 200 liter ya. Jadi banyak, bisa muat banyak. Ini kalau kalian masang komposter bag yang segede ini ya, tentunya pasti nanti berat banget. Jadi kalian harus make sure dulu, harus meyakinkan diri dulu di mana kalian akan taruh. Karena itu kalau diangkat-angkat lagi itu super berat gitu ya. Jadi harus tahu dulu, dan kalau bisa memang di atas tanah ya. Di atas tanah langsung. Kenapa? Karena biar air lindi atau air sampahnya ini ketika terdekomposisi dia akan turun ke tanah gitu. Nah, ini cara masanginnya pertama kali. Ya, cuma digedruk-gedrukin gitu doang. Ya, nah kali ini Momi mau masukin seadanya sampah aja. Nah, karena sampah daun keringnya lagi dikit banget. Nah, pertama daun-daun keringnya seperti yang sudah-sudah. Daun kering lagi.
ada lidah mertua, ada daun sarah lagi, sirih gading. Ini apa sih sirih gading kan ya? Ya itulah pokoknya daun-daun kering apapun masukin aja sebagai dasarnya. Dan sekarang baru deh kulit pisang 2 karung. Harusnya sih emang selapis ya, jadi daun kering terus kulit pisang, daun kering, kulit pisang, nggak harus kulit pisang ya. Pokoknya sumber-sumber nitrogen sudah Momi jelaskan pada saat pembuatan komposter yang pertama ini. Oke, sekarang kulit pisangnya ya super berat. Udah nggak ada sampah plastik lagi di dalam. Berkebun itu sambil olahraga ya. Ini belum aja suamiku udah keringetan banget. Ini penampakannya sudah diisi kulit pisang dan tadi ya tuh lihat Momi baru saja lagi mendapatkan sampah daun pisang ya. Nah itu tetangga kebetulan ya lagi tebang pohon, jadi buru-buru Momi minta ya. Nah ini kita bisa masukkan ke komposter juga di atasnya si kulit-kulit pisang tadi ya. Kadang posisi komposternya tuh ngelewat kayak gini ya, soalnya kan dia emang nggak ada tulangnya atau bukan terbuat dari ember plastik ya. Jadi karena dari bahan kayak terpal gitu, tapi bukan terpal sih, ini lebih bagus kualitasnya karena tahan sinar ultraviolet ya atau sinar matahari. Jadi bisa digunakan 7-8 tahun tuh katanya bisa tahan dia bahannya. Nah ini ya kalau posisinya ngelewat gini kita tinggal kayak gini nih. Udah, dia akan kembali lurus lagi. Oktober 2019. Nah, hari ini kita mau ngecek kedua komposter kita ya. Yang pertama ini sebelumnya itu udah penuh, sangat-sangat penuh. Dia udah berulang kali penuh terus langsung turun lagi. Ya, udah dituliskan ya di sini. Ini adalah umurnya berapa hari sejak diisi sampah terakhir sampai penuh, bukan sampah yang pertama ya, di sini dituliskan. Dan sedangkan yang komposter yang ini adalah berapa hari setelah yang terakhir ya. Pokoknya yang ini belum penuh. Nah hari ini kita mau penuhin. Iseng-iseng beli tempe ke warung, di jalan nemu sampah daun kering yang sudah dimasukin ke karung oleh bapak kebersihan ya. Dan Momi minta izin membawanya pulang dan pastinya diberi oleh mereka, nggak mungkin nggak. Karena ini sampah ya. Dan biasanya kalau sama warga misalnya nggak dibersihin sama bapak kebersihan ya dibakar gitu. Sayang banget kan teman-teman. Oke, nanti ya komposter pertama kita buka, nanti komposter kedua dulu kita mau penuhin dulu sampai maksimal. Nah ini terakhir kan daun-daun pisang ya, tuh permukaannya masih di bawah memang ya. Nah kita penuhin sama daun-daun kering tadi ya teman-teman. Ini di sini Momi tidak memakai prinsip kering basah. Jadi ada sampah apapun, sampah organik apapun Momi taruh di sini. Karena sebelumnya ada daun pisang ya, sampah pisang, kulit pisang yang basah itu banyak sekali tanpa Momi selang-selingin dengan daun kering. Jadi kita mau lihat juga ya hasilnya seperti apa kalau yang nggak pakai prinsip kering basah. Kebetulan ini daun kering semua nih yang hari ini kita masukkan. Masih ada lowong lagi. Kita gedrukin dulu ya. Digoyang-goyang dulu teman-teman. Oke, masih ada space lagi, kita masukin lagi. Ada puntung rokok, kita buang. Karet, kita buang. Ada daun palsu, kita buang ya. Daun plastik.
Dah, kita tutup kembali. Alhamdulillah ini tadi di taman dapat daun kering lagi 1 karung. Jadi langsung Momi bawa pulang, nanti karungnya Momi balikin lagi ke tempatnya. Oke, kita mau isi di sini ya. Yang komposter yang kedua, terakhir memang belum penuh. Tuh, banyak semut merahnya nih, Momi perhatiin ya, banyak semut merahnya. Oke, kita isi lagi aja. Sebenarnya sih kalau udah karbon gini harusnya dilapisin lagi dengan sampah basah alias nitrogennya. Cuman hari ini belum sempat mulung kulit pisang, jadi ya udah deh sampah daun kering lagi aja ya. Yang ini no rule, ini bebas nih, aturannya bebas dia. Oke, akhirnya penuh komposter kedua ini dengan daun kering. Momi mau ngecek yang kompos bag yang ini ya. Yang terakhir kita masukin sampah ini berapa hari? Ya, ini Momi tuliskan di sini ya. Sudah berapa hari atau berapa bulan sejak dimasukin sampah terakhir. Ya, nah ini sekarang kita lihat keadaannya bagaimana. Kalau yang ini yang teratur ya, sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah kering berlapis-lapis. Nah ini, wow, tuh lihat ya, permukaannya sudah sangat menurun karena sebelumnya ini super penuh, dan penuhnya itu sudah berkali-kali kan. Ya, ada 3 kali atau 4 kali sudah penuh, terus dia turun lagi, dan sekarang permukaannya turun lagi, kira-kira sepertiga kompos bag ini. Gitu, sepertiga tingginya dia turun. Dan ini terakhir dikasih air beras fermentasi, air beras yang sudah lama dimasukin ke dalam botol, jadi dia sudah berbau, agak-agak berbau tape. Tuh lihat ya teman-teman, tuh daun keringnya sudah menghitam dan melapuk, tuh lihat ya. Ini kondisinya masih sangat panas ya, ini mungkin kayak orang demam gitu ya, kayak orang demam gitu. Tuh ada jamur ya, warna putih, warna oranye, macem-macem. Dan keadaannya masih lembab. Nah, oke, kita tambahin lagi. Jadi Momi tadi ke taman publik lagi, dapat lagi ya. Sebenarnya masih banyak ini. Jadi dalam 1 hari Momi bisa dapat 2 karung ini. Sebenarnya masih banyak di taman publik, tapi Momi kan malu ya kalau bolak-balik kayak setrikaan ngangkutin karung-karung seperti ini ya. Oke, ini udah diisi penuh ya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti untuk berikutnya ya, kapan turun lagi. Dan teman-teman, ternyata itu adalah hari terakhir Momi memasukkan sampah-sampah ke dalam kedua komposter Momi ini. Nah, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi hari ini adalah tepat 11 bulan, berarti hampir setahun ya, dari sejak sampah pertama kali Momi masukkan ke dalam komposter bag kita yang ada di belakang itu tuh. Tuh, teman-teman lihat kan, udah ngeleot banget ya. Dia udah mendek sekali. Beda banget dengan pada saat kita pertama kali memasukkannya sampai penuh. Kan tinggi banget tuh ya. Sekarang udah kayak gitu tuh bentuknya. Nah, itu sudah 11 bulan dari sampah pertama kali Momi masukkan ke dalam situ komposter, dan juga segini bulan ya dari sampah terakhir yang Momi masukkan ya dari sejak sampah terakhir Momi masukkan. Dan perlakuan Momi kepada komposter ini selama jangka waktu itu ya, yang tidak Momi rekam itu, Momi hanya ngecek ya. Momi tidak ngaduk-ngaduk seperti itu. Momi hanya cek apakah dia masih lembab atau udah kering. Jadi kalau menurut Momi kurang lembab, ya Momi masukin aja air, Momi siram, atau enggak air beras fermentasi atau air beras, apapun lah pokoknya yang air-air ya. Nah, jadi Momi selalu jaga kelembapannya. Tapi sebenarnya selalu lembab. Momi selalu masukin jari ke dalam komposternya dan selalu lembab. Sebenarnya nggak perlu disiram juga sih ya. Oke, teman-teman pasti nggak sabar. Ayo kita bongkar komposter kita. Get ready. Oke, ini komposter kita. Keadaannya seperti ini. Apa itu? Hey, sebentar ya. Momi lagi pengen lihat komposter dulu. Jangan di sini dulu. Kamu di sebelah sana aja. Oke, inilah teman-teman 2 komposter kita ya, yang sebelumnya tinggi banget, segininya Momi ya. Momi tampilkan fotonya. Nah, sekarang udah jadi kayak gini. Tuh. Ya, jadi volume sampahnya itu dia berkurang, tapi beratnya tetap ya. Tuh, lihat. Ya, jadi dia sudah terdekomposisi, sudah membusuk sebagian atau seluruhnya ya, karena ini sudah 11 bulan. Tuh, ya, bayangin sebelumnya seperti ini.
Tuh sebelumnya setinggi ini teman-teman ya. Tuh komposternya setinggi ini. Dan ini padat banget tuh. Beratnya bukan main. Tuh sampai nggak bisa diangkat. Padahal tadi maunya diangkat ke garasi biar lebih leluasa membongkarnya, tapi nggak mampu. Ini komposternya bener-bener kena panas ya. Jadi panas sekali. Alhamdulillah masih awet ya, karena baru setahun juga kan. Dan sekarang Momi mau bongkar komposternya lewat pintunya ya. Sebelum lewat pintu, kita lihat dulu ya yang ada di atas sini ya. Oke, kita buka. Resleting ada 2 sisi ya teman-teman. Nah, ketemunya di sini. Ini di atasnya ada ini untuk udara keluar aja sih ini. Oke, seperti ini. Terlihat sekali ya. Itu bulir-bulir kascing sepertinya ya teman-teman. Tuh ya, lihat. Momi bandingkan foto atau video ya, sampah terakhir Momi masukin ke sini. Bentuknya tuh seperti apa, dan sekarang bentuknya seperti ini ya. Banyak sekali bulir-bulir cacing dan terlihat ada ranting-ranting kecil dan daun-daun yang sudah terdekomposisi ya, udah hitam-hitam tapi masih ada bentuk daunnya. Wow. Ini sudah hancur sekali. Masya Allah. Padahal tidak ada tanah sama sekali ya Momi masukin teman-teman. Momi kan selalu videoin apa-apa saja yang Momi masukin ke komposter ini. Masya Allah, ini udah, aduh, ini kascing banget ini. Momi tahu banget kascing itu kayak apa. Ini kascing banget teman-teman ya. Ini bulir-bulir kascing, ya Allah, Masya Allah. Tuh lihat ya. Kita korek-korek lebih dalam lagi teman-teman. Wow, senang banget ngeliat ini tuh. Ini ada apa? Ranting tuh di. Nah, sudah sangat hancur teman-teman ya rantingnya ya. Wow. Ini ada ranting lagi. Bahkan dengan dengan satu tangan ya, pakai 2 jari dipencet itu hancur rantingnya. Ini juga teman-teman. Tuh, Masya Allah, pakai 1 tangan ya. Ranting tuh teman-teman tahu sendiri kan, kalau yang fresh kayak gimana susahnya untuk mematahinya. Tuh ya, ini udah jadi kompos ini teman-teman, tapi karena tidak melalui proses pencacahan, jadi komposnya itu bentuknya masih ranting gitu loh. Ya, ini kalau kita pencet kan sudah hancur. Nah, ini udah jadi kompos, bisa banget untuk jadi media tanam. Wah, Masya Allah. Nah, ini ada yang masih bentuk daun ya. Kita lihat. Tuh, udah sangat gampang sekali ya teman-teman. Ya. Oke, dia sudah jadi kompos, tapi komposnya dalam bentuk aslinya. Ini ada daun-daun banyak. Wah, Masya Allah. Masih bentuk daun ya teman-teman ya. Yang atasnya aja udah bentuk kascing. Nah, nanti sekalian kita panen, sekalian kita bantu cacah deh pakai tangan kayak gini. Wow. Ada juga tapi, ini tusuk sate kadang-kadang susah terurai. Dibuang aja ya. Tusuk sate tuh masih keras, dibuang aja. Nanti tusuk Momi malah. Masya Allah. Wow. Sudah bener-bener bentuk tanah teman-teman. Aduh, seneng banget. Momi nyari-nyari kulit pisangnya tadi kemana, nggak ada. Kan teman-teman ingat kan Momi kasih kulit pisang banyak banget, kok ini nggak ada ya? Ayo gali lebih dalam. Nggak kelihatan. Ada batu, kita buang aja ya teman-teman. Batu masuk. Masya Allah. Kayaknya nggak kelihatan ada kulit pisang ya. Masya Allah. Udah jadi bentuk tanah teman-teman. Wah. Masya Allah. Ada juga yang kayu tapi masih keras banget. Padahal udah 11 bulan ya teman-teman. Tuh, ada kayu keras banget, masih keras. Buang aja. Wow. Ada plastik. Plastik dibuang. Dan saya menemukan sahabat saya tuh, cacingnya ya. Cacingnya ada teman-teman. Tuh, ini segumpalan daun-daun yang sudah kering. Tuh teman-teman, Masya Allah.
Keren keren keren. Alhamdulillah. Udah jadi kompos banget teman-teman. Ya Allah. Wow. Ini mah keren banget. Momi seneng banget teman-teman bisa jadi kayak gini, ya Allah. Oke teman-teman, sudah lihat ya hasilnya keren banget. Nah, kita sekarang buka dari pintu bawahnya yuk. Sebenarnya ya teman-teman, kalian bisa ini panen dari atas sini ya, diambil tuh ya. Cuman ini kenapa Momi biarin ngeleot dia kosong ya, setelah sampah itu terdekomposisi dari yang sebelumnya full menjadi setengahnya, hampir setengahnya ya tinggi ini. Nah, kenapa Momi biarkan kosong? Karena memang untuk keperluan Momi mau videoin YouTube-nya gitu ya. Momi memang sengaja tidak mengisi-ngisi terus. Cukup Momi saja ya yang seperti ini ya, karena ini dibiarkan kosong. Ini sebenarnya mubazir ya kan. Dengan berjalannya waktu, ini kena matahari kan tentu saja mengurangi pemakaian kompos bag ini. Cuman kalian kalau di rumah itu bisa terus-terusan mengisi teman-teman ya. Jadi jangan seperti Momi ya. Kalau Momi kan hanya untuk keperluan YouTube. Jadi Momi pengen tahu banget apakah bentuk sampah itu setelah 11 bulan itu seperti apa. Momi cuman pengen eksperimen sendiri aja. Tapi kalau kalian di rumah itu isi-isi aja terus teman-teman. Tentu saja dengan komposisinya, misalnya sampah basah, terus habis itu sampah kering ya. Itu aja, itu komposisinya harus sampah basah alias sampah dapur dengan komposisi sampah karbonnya itu harus sesuai. Jadi basah karbon, sampah basah, sampah karbon, sampah basah, sampah karbon. Jadi seperti lasanya, lapisan per lapis ya, seperti itu teman-teman. Jadi diisi terus, jangan biarkan kosong seperti ini. Ada plastik lagi. Kesel banget ngeliat ada plastik di dalam kompos. Ya, udah kayak gitu ya. Jadi kalian tuh bisa terus-terusan aja mengisi karena kalian akan panennya itu dari sini gitu loh. Nah, sekarang terserah kalian setelah 6 bulan pengisian baru kalian buka-buka ininya, atau seperti Momi mulai dari sejak 11 bulan pertama ya. 11 bulan pertama itu mulai kalian dikit-dikit memanennya seperti itu. Nah, selanjutnya ya udah terserah kalian sih. Menurut Momi sih biarin sampai setidaknya 6 bulan teman-teman, biar bener-bener hancur. Karena di sini kita tidak mencacah, kita hanya memasukkan dan memasukkan. Jadi sebaiknya ya tunggulah setidaknya minimal 6 bulan baru kalian sabar-sabarin deh, baru bukalah pintu kompos ini untuk memanen kompos kalian ya. Itu aja sih saran Momi. Nah, sekarang kita mau buka di bawahnya ya teman-teman ya. Itu bener-bener penasaran di mana kulit pisang yang sebanyak itu, sampah pisang yang Momi masukin ke sini banyak sekali, puluhan kilo waktu itu, kemana datangnya? Kenapa bisa semua berubah jadi sini? Apa dia mendelep ke bawah gitu ya? Nah, kita buka ya. Momi bawa wadah, nanti Momi taruh sini ya hasil panennya. Wow. Ini dia teman-teman. Oh my god. Kulit pisangnya mana? Astagfirullah. Wah, kulit pisangnya mana? Masya Allah teman-teman. Ini keren banget teman-teman. Ini keren banget ya Allah. Wow. Masih ada anget-angetnya ya. Harusnya dia udah nggak terdekomposisi lagi sih, harusnya udah nggak membusuk. Ih, anget teman-teman. Momi suka banget teman-teman. Tuh lihat kulit pisangnya mana, nggak kelihatan lagi teman-teman. Udah tanah semua ini. Kascing ya teman-teman, paling banyak tuh. Buliran-buliran kascing ini teman-teman ya. Tuh cacingnya tuh. Halo, kamu makasih ya, kamu ya yang ngurain ya. Aduh, kamu baik banget. Tapi banyak semut merahnya juga nih teman-teman ya. Ada semut merah-merahnya. Yuk kita buka teman-teman, nggak sabar sekali. Oke, seperti ini ya. Mau liatin dari deket nih teman-teman sebelum dibongkar-bongkar tuh. Masya Allah, Masya Allah. Tuh keren banget ya teman-teman ya. Tuh ada semut-semut merahnya dikit-dikit. Ini kascing semua ini teman-teman. Tuh teman-teman lihat ya, bulir-bulir mesis ini kascing. Ini masih ada daun-daunnya yang bagian atas. Kalau yang bawahnya tuh ini bentuk daun tapi udah jadi tuh. Wah, ini mah keren banget ya Allah. Ini udah jadi hancur banget nih teman-teman. Ini hancur banget udah.
Walaupun masih bentuk daun, dia bener-bener sudah apa ya, istilahnya tuh tanah berbentuk daun. Ini teman-teman, karena dipegang gini aja udah rapuh banget. Tuh, lihat ya, tanah semua ini. Ini tuh ada binatang-binatangnya. Ini seperti cake, teman-teman. Ya. Ini kayak Black Forest ini tuh, ya. Ada critters-critters yang jalan-jalan, ya. Mereka ini, jasa mereka ini yang membuat semua ini terurai. Halo. Halo. Thank you so much. Nah, oh ya, ada keong sumpil juga ya. Tuh. Nah, yang Momi nggak tahu ini apakah kascing ini akan ada kalau kita taruh di atas semen. Nah, itu Momi nggak tahu ya, teman-teman, karena nanti deh suatu saat Momi akan buat lagi ya, eksperimen lagi kalau bagaimana si komposter bag ini ditaruh di atas semen. Nah, itu nanti deh next time ya. Next time tentu saja Momi mau penelitiannya tuh selama hampir mau setahun juga, supaya bisa membuktikan seperti ini juga ya. Nanti suatu saat Momi janji Momi mau buatin seperti itu juga kalau dibolehin sama suami Momi. Karena suami Momi bilang nggak mau ini ditaruh di atas semen, titik, kata dia, nanti air lindinya kemana-mana. Wadah, biarinlah kalau untuk eksperimen ya teman-teman. Kan teman-teman juga pengen lihat ya gimana bedanya kalau di atas semen. Ini kalau di atas tanah seperti ini teman-teman, masya Allah. Oh iya, yang jelas teman-teman, kalau misalnya kalian naruh si kompos bag ini di atas semen, yang jelas kalian tidak akan bisa dapat air lindi yang keluar dari proses dekomposisi sampah organik yang ada di dalam kompos bag ini. Air lindinya itu nanti jatuhnya ke semen, bukan ke tanah. Kalau ini karena ditaruh di tanah ya lumayan saling menyuburkan, jadi air lindinya juga keluar ke tanah yang mau ditanemin juga ya. Nah, ini air lindinya itu bernutrisi juga untuk tanah, jadi dia larinya ke tanah ini, bukan ke semen. Itu sih keuntungannya kalau naruh kompos bag ini langsung di atas tanah kalian ya teman-teman. Bener-bener banyak binatang tanahnya ya, tapi Momi belum lihat uget-uget keluar ya, nongol-nongol yang si makhluk lunak putih lucu itu. Oke deh, kita nggak sabar, kita mau panen aja ini teman-teman. Untuk ranting-ranting seperti ini, dahan-dahan ini belum terurai ternyata teman-teman ya. Walaupun sudah 11 bulan belum terurai. Kita buang aja dulu, kita ada cacingnya. Cacing. Teman-teman, lihat itu apa ya? Tuh, bulir-bulir telur. Telurnya cacing ya ini ya. Lucu banget ya. Tuh, apakah ini telur cacing, teman-teman? Kalau di yang tengah-tengah sini sih nggak terlalu kelihatan hancur karena dia masih berbentuk daun, tapi daunnya yang sudah menjadi kompos. Walaupun masih berbentuk daun, tapi daunnya sudah rapuh. Nah, tapi yang sebelah sini ya, di pojok-pojok, terus di bagian atas tadi kita temukan ya teman-teman, itu udah berubah jadi kascing, berubah jadi tanah. Jadi kalau Momi pikir-pikir ya inilah kenapa sebenarnya Jeff Lawton ya, orang-orang permakulturis itu sangat menganjurkan kalau buat kompos itu diaduk. Jadi yang tadinya sampahnya ada di atas ya dirubah menjadi ke bawah. Jadi biasanya mereka kan buat dua palang gitu ya. Jadi misalnya udah tumpukan sampah di sini, yang bagian atas itu nanti menjadi bagian bawah di sebelahnya. Jadi nanti yang dari bagian bawah di sini akan menjadi bagian atas di sampingnya. Jadi seperti itu di turning. Kalau ini kan kita masuk aja ya, nggak kita ubah-ubah, nggak kita aduk-aduk atau apa. Nah, makanya dia masih berupa menjadi daun ya. Jadi memerlukan proses yang lama. Nah, kalau misalnya diaduk-aduk itu tuh nggak lama ya. Dan makanya cacing itu, menurut Momi, cacing kan perlu oksigen. Dia ngambil di sisi-sisi yang ada oksigennya, seperti di samping ini ya, di samping kompos bag, dan juga di bagian atas yang tadi kita lihat tadi, yang berupa tanah banget ini.
Nah ini giliran di dalam-dalam kita temuin ya itu. Nah ini ya masih berupa seperti ini, tapi ini udah jadi kompos, cuman perlu kita banyak-banyak aja. Bentuknya nggak sekeren kascing tadi. Kalau kascing memang berupa tanah lah ya. Nah ini juga tetap jadi kompos, tapi apa namanya? Nah tapi bentuknya masih berupa daun seperti itu ya. Kalau ranting memang lama teman-teman. Jadi kalau kalian mau cepet, jangan masukin ranting kecil oke lah tuh. Ini udah berubah jadi kompos ya. Nah, kalau ranting kecil oke, tapi tidak untuk ranting-ranting gede seperti ini. Ini lama sekali tuh, lihat 11 bulan padahal dia letaknya ada di dalam. Ini belum hancur, masih keras teman-teman. Jadi kalau kalian mau cepet ya, ranting kecil nggak apa-apa, daun pinus itu nggak apa-apa. Ya, ranting kecil nggak apa-apa, ranting-ranting gede ya. Oh ini gede tapi memang dari awalnya mungkin udah rapuh kali ya. Jadi dia gampang. Ya, ranting-ranting yang baru, yang udah gede, yang masih fresh itu lebih baik nggak usah dimasukin ke sini karena dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kalian mau teksturnya ya, secara estetika itu berupa jadi tanah banget, dihancurin cepet. Nah itu cukup daun-daun kering aja sama sampah-sampah dapur kalian, sampah organik, potongan rumput, kulit telur seperti itu teman-teman ya. Nah ini sebenarnya udah jadi kompos, tapi komposnya bentuk rumput tuh, buktinya kan. Nah kalau dia daun dia, ini plastik. Kalau dia masih berupa daun dipegang ini nggak hancur teman-teman. Ini udah kompos, ini udah bisa banget diaplikasiin ke tempat kalian, malah lebih aman dari mulsa sendiri ya. Kalau mulsa kan kadang kita pakai daun kering yang belum hancur, itu kan mendatangkan hama yang lebih, bukan hama ya, kita perlu kok kedatangan mereka itu. Nah kita perlu kok sama mereka ya, bukan hama sih ya, tapi dia akan lebih mendatangkan lebih banyak binatang-binatangnya. Nah ini binatang-binatangnya udah berkurang, Momi yakin karena dia sudah hampir terurai. Dan cacing, kenapa dia meninggalkan kotorannya di depan, di atas atau di samping ini, karena dia butuh oksigen. Kalau di dalam ini kayaknya dia udah pengap kali ya. Nah itu kan ranting-ranting ini. Nah sebenarnya ada untungnya juga masukin ranting, karena dia membuat ada rongga udara di dalamnya, jadi oksigen masih bisa masuk. Kalau semuanya sampah-sampah yang banyak bisa anaerobik, dan itu juga nggak masalah juga sih, anaerobik tetap menjadi sampah kok. Nah ini tetap jadi kompos kok ya, tetap ya teman-teman ya. Tuh Masya Allah, Momi bener-bener nggak ngeliat lagi kulit pisangnya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat, nggak ada kulit pisang ini. Tuh ya, adanya daun-daun bambu ya, ranting-ranting bambu yang Momi masukin. Ini daun pucuk kuning ya, tidak ada lagi itu teman-teman. Nah ini kompos yang sudah bisa campur kascing ya, yang sudah bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Masya Allah, gimana teman-teman, senang nggak tuh? Kalian cuma tinggal masukin ya. Jadi kalau kalian yang perlu kompos bag, boleh juga hubungin Momi kebetulan juga jual, tapi yang kebetulan saat ini cuman jual yang 200 liter ya, sama seperti yang Momi miliki ini ya, untuk keperluan Momi yang rajin memulung karena Momi hobi memulung, jadi sampahnya banyak banget ya, karena Bapak PPSU ya, kalau di Jakarta itu Bapak PPSU, Bapak Kebersihan Pemda, suka menaruh deket taman publik deket rumah Momi itu, suka menaruh ada 5 karung tuh, kadang-kadang 5 karung isinya daun, sampah daun semua. Jadi Momi sering ngambilin, jadi Momi banyak banget sampah daun itu teman-teman ya. Tuh ini ranting ini nih, kulit jeruk, ranting jeruk, lama dia, lama terurainya ya. Masya Allah teman-teman, kulit pisangnya udah nggak ada teman-teman, serius. Momi nggak lihat tuh kan, ranting gede tuh dia susah terurai. Momi nggak lihat lagi, kulit pisangnya kayaknya udah berubah, bertransformasi jadi kascing ini deh teman-teman. Masya Allah, Masya Allah, Momi seneng banget. Oke, kita tinggalkan dulu kompos bag yang ini. Sekarang kita lihat yang kompos bag saat berikutnya. Oke, ini teman-teman ya. Ini juga tak kalah menarik. Masya Allah, tuh lihat ya teman-teman ya. Tuh, ini mah kascing banget nih ya Allah. Wah, sudah berubah jadi tanah teman-teman ya. Inilah bukti kalau manusia makhluk hidup ya, termaksud daun-daun, tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk Allah yang dari tanah, terbuat dari tanah ya. Dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Itulah teman-teman ya siklus kehidupan ya. Tuh Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat Momi itu kok kadang jorok banget megang
pakai tanah langsung atau apa ya, karena Momi mempercayai sekali ya, kita itu sendiri itu adalah tanah, kita sendiri terbuat dari ya, terdiri dari bakteri ya, triliunan bakteri tubuh kita itu teman-teman. Kita adalah tanah, we are the soil ya. So kita harus benar-benar menghormati ya, menghargai. Ya Allah, ini ada paku tuh. Nah ini paku bahaya nih ya, hampir aja mau remes-remes. Kita buang dulu. Aduh, itulah kalau memulung-mulung sampah dari luar tuh kadang kita nggak tahu ya isinya apa. Jadi kadang ada plastik, bahkan ada obat. Momi lihat ya. Nah ini nih cacing-cacing kecil ini teman-teman, lihat kan? Mereka yang berjasa mengubah semuanya ini menjadi tanah tuh teman-teman ya. Masya Allah. Momi dapat segini banyaknya kompos gratis ya. Ya, kalau kamu mau mengusahakan tuh banyak ya makhluk-makhluk kecilnya. Ya, mereka ini yang membuatnya semua menjadi tanah, teman-teman. Mereka adalah makhluk pengurai yang juga kadang kalau kebanyakan di dalam tanah juga makanin tanaman kita. Ya, plus minus lah. Ya, itulah kita harus pinter-pinter menyiasati bagaimana caranya ya. Mungkin kalau si komposter ini udah jadi banget, mungkin dia akan pergi dengan sendirinya atau ya bagaimanalah caranya ya. Oh, alhamdulillah. Senang banget Momi, teman-teman, senang banget. Nah teman-teman, gimana cara nutup kembali kompos yang tidak semuanya diambil? Ini kita liatin ya, Momi liatin. Wah ini kebongkar lagi. Nanti kita ambil. Oke, ini caranya cuman gampang aja kayak gini, karena ini komposnya 200 liter, berat banget ya. Jadi kita berdiri, kita tarik-tarik sedikit lah, pakai tenaga sedikit. Nah, biar dia lurus aja teman-teman, nggak ngeleot-leot. Baru kita tutup seperti biasa. Nah ini, nah ya, kayak biasa aja tutupnya. Tuh kita tutup kembali. Nah ini ada yang leot, kita gini-giniin aja, kita goyang-goyang sedikit, jadi dia lurus lagi. Udah kayak gini. Simple banget kan teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya kan di bagian sini udah kita ambil, jadi agak kempot dikit. Nah kita aduk-aduk aja dari atas. Nah ya pakai serok lah ya, jangan ngikutin Momi agak jorok orangnya. Nah ini kita masukin aja ke space yang tadi sudah kita ambil ya, komposnya sudah kita panen. Nah kita masukin aja ke bagian situ ya, untuk mengisi sisa. Ini apa sih? Plastik lagi. Plastik mah mau sampai 1000 tahun juga nggak akan jadi tanah. Buang aja, nanti dibuang ke tempat sampah. Oke, ini dimasukin ke ruang-ruang kosong seperti itu, dan komposter siap untuk mengolah sampahmu kembali ya kamu. Oke teman-teman, sudah lihat ya tadi bagaimana cara Momi memanen dan bagaimana hasil kompos dari kompos bag ya. Seperti ini teman-teman nih. Cakep ya teman-teman. Jadi kita ada dua nih yang bisa dipanen dari kompos bag kalau di atas tanah ya. Momi belum coba kalau kompos bag ditaruh di atas semen. Yaitu yang pertama adalah kascing, dan yang kedua adalah kompos itu sendiri. Kascing sendiri adalah kompos. Kompos bisa disebut sebagai kascing nggak ya? Ya sama-sama aja lah. Pokoknya mereka itu adalah bahan organik yang akan siap menyuburkan tanaman kalian, yang nutrisinya bagus sekali. Apalagi kita tahu apa aja yang kita masukin di sini ya. Apalagi ada kulit pisang, kulit buah-buahan. Wah pokoknya semuanya campur-campur. Ada kulit telur juga. Semua oke banget untuk tanaman kalian ya. Jadi sudah ada dua ya metode kompos yang sudah Momi kasih ke kalian ya. Ada yang satu kompos rumahan semua bisa, yang dimana Momi pakai kontainer, dan yang kedua ada pakai kompos bag ini. Yang pertama itu pakai kontainer plastik doang yang bisa dilakukan di dalam rumah. Yang ini bisa ditaruh di bawah pohon kalian. Semuanya sangat mudah, semuanya sangat simple. Yang perlu kalian perhatikan hanyalah keseimbangan komposisi sampahnya, yaitu setiap kali memberikan sampah basah atau sampah fresh dari kebun, selalu ingat kasih juga sumber karbonnya, yaitu berupa daun-daun kering, kertas-kertas ya, seperti kertas koran, kardus karton telur, itu bisa semua ya. Itu adalah penyeimbangannya ya. Cuman itu aja teman-teman. Kalau tulang bisa nggak ya, pasti nanti kalian akan bertanya, sampah masakan bisa nggak ya? Bisa-bisa aja, tapi jangan lupa jangan terlalu berminyak yang kalian masukin ke situ ya. Kalau minyak-minyak dikit oke lah, tapi kalau sampai kuah minyak seperti balado itu kan kadang kuahnya minyak ya.
Nah itu kalian masukin, waduh kayaknya sayang ya. Tapi dicoba aja sih, namanya juga bahan organik, bahan masakan. Masa iya sih nggak boleh masuk ke dalam komposter. Nah kalau tulang-tulang, ya seperti ranting-ranting gede tadi, jangan harap itu cepat terurai ya. Pasti masih keras, setahun aja nih, hampir setahun ya. Ini 11 bulan aja masih seperti itu ya kan, teman-teman lihat sendiri. Sebenarnya bukan nggak boleh, tidak ada istilah gagal dalam composting. Tapi yang ada hanyalah waktu, berapa lama itu akan cepat terurai ya. Kalau semakin kalian cacah dulu juga nggak apa-apa, maka akan semakin cepat, nggak kayak Momi 11 bulan baru jadi ya kan. Nah kalau kalian cacah seperti itu tentu pasti akan lebih cepat daripada Momi 11 bulan dan 11 bulan dari sampah pertama dimasukin ya. Yang perlu diingat adalah tidak ada kegagalan dalam proses composting. Sesuatu yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Semua hanya masalah waktu ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian cari metode yang paling gampang yang kalian ingin lakukan. Mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Dan kalau misalnya kalian di rumah, wah aku nggak berkebun, aku cuma mau composting, terus nanti hasil komposnya dikasih ke siapa? Ya kasih aja ke Momi. Salah ya. Itu kalau kalian tinggal di Jakarta Timur boleh kasih ke Momi ya. Tapi kalau kalian tinggal di mana gitu ya, kasih aja ke teman yang mau berkebun, atau kalian jual mungkin kompos kalian, atau kalian tebarin ke tanah kalian. Tebarin aja. Kalau kalian nggak berkebun juga tebarin aja. Yang penting kalian sudah bertanggung jawab dengan sampah kalian sendiri. Nggak perlu menunggu pemerintah. Nggak perlu nunggu abang sampah mana nih, sampahku udah banyak belatungnya. Nggak perlu nunggu seperti itu kan teman-teman. Ya udah deh, pokoknya apapun itu. Nah bagaimana kalau kalian bertanya, gimana dong kalau takut cacing, gimana dong kalau takut belatung, terus nanti lihat itu di dalam komposter. Nah itu tinggal ada tombol switch yang ada di dalam kepala kalian, itu di switch aja menjadi ke mode berani teman-teman. Caranya gimana? Kalian kalau ngelihat belatung, kalian kalau ngelihat cacing atau apa, kalian lihat ini nih. Kalian mau nggak sebongkah kompos yang sangat alami, buat sendiri dari rumah ini? Aduh. Dan kalian bisa menyuburkan tanaman kalian pakai ini. Ini kan keren banget. Nah, kalian melihat hasil sekeren ini tuh hasil kerja siapa? Nah, baru kalian pikirkan makhluk-makhluk lunak itu. Dialah tentara kita untuk mengerjain ini semua. Seperti dongeng tukang sepatu itu ya, yang dibantuin pekerjaannya dengan para liliput-liliput itu ya. Kalian inget nggak itu dongengnya? Nah seperti itu saja. Jadi selama kita tidur, mereka 24 jam bekerja untuk menguraikan sampah kita menjadi seonggok tanah ini, tanah subur, kompos ini teman-teman. Bayangin itu saja, pasti automatically tombol switch yang ada di kepala kalian itu menjadi mode sayang. Dari yang modenya jijik, dari yang sebelumnya mode benci ngelihat makhluk lunak itu, nanti akan secara otomatis kalau kalian mereguk hasilnya seperti ini, secara otomatis kalian akan terswitch sendiri ke mode sayang. Bener loh teman-teman, dulu tuh Momi takut banget sama yang namanya cacing, jijik banget. Tapi entah kenapa Momi sampai berani itu, sampai setahap ini Momi sampai berani megang cacing itu dalam bentuk banyak sekali kayak Indomie ya. Momi pernah menemukan di kamar mandi Momi, itu tuh Momi pindahin semua ya. Cacingnya tuh keluar dari kamar mandi Momi pas waktu mama pakai wipol. Nah itu keluar semua, terus Momi pindahin ke tanah depan dan Momi pegang pakai tangan sendiri. Itu saking Momi itu sekarang udah cinta banget sama makhluk itu ya. Jadi sampai seperti itu. Dulu yang tadinya lari-lari ngelihat cacing, sekarang jadi seperti itu sayangnya ya. Jadi kalian tentu juga bisa dong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy composting teman-teman. Cintai bumi, tanam makananmu sendiri, dan jangan lupa makan apa yang kamu tanam. Sampai jumpa di episode menarik berikutnya dari Momi Ike. Dadah. Nih ya teman-teman, Momi cuman mau kasih lihat ke kalian ya. Tuh lihat, komposnya ini tadi baru Momi benyak-benyak pakai tangan sendiri ya, untuk menghancurkan ya yang kayak ranting-ranting kecil yang seperti itu, terus yang masih berupa daun komposnya, terus Momi hancur-hancurin sebentar, dibenyak-benyak pakai tangan. Lihat nih teman-teman hasilnya, Masya Allah teman-teman. Tuh ya, bagus sekali ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang berpikir
komposnya Momi kok nggak kayak yang dijual-jual itu. Ya iyalah teman-teman, kalau misalnya yang dijual itu kan pakai saringan, dan juga itu sebelum masuk ke proses komposnya dicacah dengan mesin pencacah ya. Kalau punyanya pabrik kompos itu udah pasti dicacah, dan juga dia melalui proses pengomposan juga. Nah, maka hasilnya akan lebih lembut lalu disaring kembali. Yang masih berupa daun, yang masih bentuknya masih besar-besar tentu pasti tersaring ya. Nah, kalau kita hasil kompos sendiri, oh itu dia ada binatangnya. Nah, dari tadi cuman ada dia, tidak ada yang lain. Nah, itu ya. Nah, dari tadi Momi, nah ini seperti daun-daun yang masih ada daun-daun, terus Momi kecil-kecilin, itu berubahnya jadi gini. Jadi jangan berpikir kalau masih bentuk daun gitu ya, itu nggak bisa dianggap kompos. Bisa, jadi itu justru kompos masih bentuk daun. Nah, ini seperti ini kan bentuk daun tapi dibenyek gini udah jadi tanah ya. Ini udah bisa kalian tabur atau kalian campur ke media tanam boleh ya. Apabila berkebunnya dengan pot, kalian bisa menjadikan ini sebagai salah satu campuran media tanam di samping tanah, sekam bakar ya. Silakan lihat campuran media tanam Momi ada di video khusus media tanam untuk sayuran ala Momi Ike. Silakan dibuka videonya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan campuran. Jadi tanah, kompos seperti ini, dan juga sekam bakar perbandingannya 1:1:1. Kalau kalian punya komposisi lain boleh ya. Lihat bentuknya kan padahal cuma pakai tangan ya, diremes-remes kayak gitu. Ini bentuknya udah hampir menyerupai kayak yang dijual-jual di toko itu tuh teman-teman ya. Tinggal disaring aja udah deh, halus banget ya. Ini adalah kascing, campuran kascing dengan kompos ya. Sama aja lah, anggap aja kompos semuanya ya. Masya Allah, seneng banget teman-teman. Momi itu maniak kompos. Momi kayak gini nih ngeremes-ngeremes hasil kompos buatan sendiri ini dari tadi ada kali sejam teman-teman. Bener-bener ngabisin waktu cuman kayak gini doang. Aduh, jangan sampai lupa ngurus anak sama suami aja ya. Maniak kompos ya, gimana ya, seneng banget ngelihatnya ya. Proses alam yang dulunya kulit pisang jadi seperti ini kan indah banget teman-teman ya. Kalau kalian meresapi ya, bener-bener ya, Masya Allah, kerjanya mikroorganisme tuh luar biasa teman-teman. Kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada yang ulet-ulet kecil tadi itu, nggak ada cacing, nggak ada jamur, mau jadi apa hidup kita? Akan dipenuhi dengan sampah dunia ini kalau nggak ada mereka sebagai pengurai. Oke? Terima kasih teman kecil, dan bagi teman-teman yang masih parnoan ngelihat yang uget-uget seperti ini, coba dirubah mindsetnya ya. Di switch on dari yang jijik, benci menjadi sayang dan cinta sama makhluk-makhluk ini. Ya teman-teman, semangat happy composting di rumah, semangat tanam makananmu, dan jangan lupa jaga bumi ya teman-teman.